Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bujan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang, Jawa Tengah. Kali ini kita cukup istimewa, Jateng Post TV diberi kesempatan untuk bisa bersua atau berjumpa, bersua dengan Bapak Samsudin Isnaini, SSTP Sarjana Hukum. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMA untuk Provinsi Jawa Tengah ya Pak ya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pak, matur nuwun sekali, Jateng Post TV diberi kesempatan untuk bisa ketemu Bapak. Kemudian dalam rangka yaitu kita ingin ngobrol panjang tentang bagaimana kilas balik atau capaian atau prestasi penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021 ya, 2021 di Provinsi Jawa Tengah Pak Isnaini. Terima kasih sekali. Kita ingin tahu dan ingin bertanya-tanya tentang bagaimana Pak kondisi pendidikan kita di Jawa Tengah selama 2021 ini Pak. Hasilnya bagaimana, kendalanya bagaimana, capaian-capaiannya bagaimana Pak. Terutama ya mungkin tahun ini kan tahun pandemi Pak ya. Monggo Pak Isnaini. Terima kasih izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari jajaran Jateng Post dan juga kami menyapa masyarakat di Jawa Tengah terkait dengan kilas balik ataupun perjalanan pendidikan di Jawa Tengah. Secara garis besar dapat kami sampaikan bahwa di Jawa Tengah saat ini masih melaksanakan kebijakan khususnya untuk pembiayaan untuk jenjang SMA, SMK dan SLB yang di negeri ini dengan zero pungutan Pak. Jadi zero pungutan Pak. Zero pungutan. Jadi meringankan beban masyarakat. Ini salah satunya kebijakan yang diambil pemerintah provinsi yaitu gratis dan selama gratis. Tahun 2021 ini ya. SMA, SMK dan SLB negeri. SLB negeri. Yang negeri ya. Yang negeri. Tentunya. Karena itu tanggung jawab pemerintah langsung, tapi yang di swasta itu kewenangan yayasan masing-masing. Itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mana ada amanah di undang-undang adanya alokasi pendanaan pendidikan 20% ya. Itu sudah amanah undang-undang konstitusi APBN ya. Dan itu menjadikan salah satu upaya kita untuk push ke politik anggaran di pendidikan, dan salah satunya kebijakannya zero pungutan. Kemudian tidak kalah pentingnya juga dari pemerintah pusat dengan adanya kebijakan atau amanah dari Undang-Undang 20% itu stimulus untuk SMA, SMK dan SLB dari dana BOS. Dari dana BOS itu kalau SMA, SMK, SLB itu masih dalam koridor stimulan Pak. Tapi kalau untuk dana BOS SD, SMP itu secara makro ini juga gratis. Pendidikan wajib belajar 12 tahun itu 9 tahun SD SMP 9 tahun itu wajib untuk gratis, dan dana BOS itu SD SMP gratis. Tapi kalau yang SMA SMK ini kan masih stimulan, dan pemerintah provinsi dengan dana pendamping dari APBD itu kita supply untuk pembiayaan operasional dan menjadi SMA, SMK, SLB itu gratis. Itu salah satunya. Jadi karena itu APBN mungkin masih stimulus, tapi karena ada anggaran tambahan dari provinsi menjadi zero pungutan ya. Zero pungutan. SMA, itu, SMK, SLB di Jateng luar biasa. Kita alokasikan di namanya BOP, biaya operasional sekolah. Yang di dalamnya juga membiayai terkait dengan kebutuhan GTT. Guru tidak tetap ya. Tidak tetap dari GTT dan tenaga didik juga ya. Operasional. Jadi GTT, PTT dari situ yang non PNS Pak. Jadi kita biayai dari situ dengan dana UMK masing-masing, standar pembiayaan UMK. Kemudian selain itu juga saat ini di masa pandemi ini kita juga Jawa Tengah berupaya untuk bergerak dan juga adaptasi dengan pandemi ini tetap harus mempertahankan pembelajaran itu berjalan. Kualitas juga kita pertimbangkan, walaupun di dalam kebijakan pandemi ini ketuntasan kurikulum itu tidak 100% ditargetkan oleh pusat, tapi kita berupaya untuk
selalu optimal, selalu nge-push ke satuan pendidikan untuk tetap bersinergi dan juga mengawal mutu dari pendidikan ini. Ya. Salah satu kebijakan yang akhirnya kita lakukan di masa pandemi ini, selain penguatan di PJJ daring, istilahnya pembelajaran virtual itu kita kuatkan dengan berbagai platform pembelajaran yang juga kita push, kita fasilitasi dari pemerintah sendiri, dari Jawa Tengah dengan adanya Jateng Pintar, kemudian platform pembelajaran lain, Belajar Go ID, kita lakukan pelatihan secara online dan sebagainya untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi kami sudah hampir 17.000 guru Pak kita latih untuk terkait dengan peningkatan kompetensi dengan pola daring. Dengan pola daring itu kita pembelajaran. Dari total berapa guru Pak se-Jawa Tengah? Sekitar 50-an Pak. 50-an, tapi ini bergerak terus. Modelnya kan juga jejaring ini Pak, dari kepala sekolah, nanti dari masing-masing sekolah juga ada IHT dan sebagainya. Itu upaya yang kita lakukan. Terus kemudian itu tidak cukup untuk mengawal kualitas ini, mau tidak mau tatap muka itu juga bagian penting yang harus kita upayakan. Dan alhamdulillah dengan adanya kebijakan PPKM leveling kemarin, leveling 1, 2, 3 sama 4, Jawa Tengah sudah menangkap ini dan sampai hari ini, kemarin terakhir di tanggal 17 Desember itu sebelum anak-anak libur, itu kan ini sudah liburan Pak, 20 sampai 31 kan sudah kalender pendidikan libur. Itu kami sudah mengawal untuk KBM tatap muka. Jadi kan kemarin blended Pak, ada PJJ, ada tatap muka. Nah, tatap muka itu kita sudah posisi kalau SMA SMK itu sudah di 89,99%. Sudah 80% lebih ya. Jadi dari di seluruh Jateng ya Pak ya. Dari 2.628 sekolah SMA itu ada 848 negeri swasta, kemudian SMK itu ada 1.591 SMA negeri maupun swasta, kemudian SLB itu ada 189. Ini sudah hampir 90% semua tatap muka. Dan apa ini akhirnya kesempatan ini, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan Inmen, dengan edaran dari Mendikbud, kemudian dari edaran gubernur dan juga ada SE dari Sekda, ini kita menangkap dalam rangka peningkatan mutu dan juga menjaga mutu pendidikan di Jawa Tengah. Ini kita optimalkan tatap muka itu kita selenggarakan, walaupun dengan berbagai upaya antisipasi. Jadi keberanian ini juga menorehkan sebuah kebijakan yang akhirnya bisa memihak dalam rangka mempertahankan mutu Jawa Tengah. Itu untuk kapasitasnya, ini untuk level 1 dan 2 ini sudah sampai 50% dari daya tampung, itu anak-anak boleh tatap muka. Kemudian yang level 3 itu masih maksimal 30 dan yang level 4 kita PJJ. Jadi klasterisasi untuk wilayah masing-masing ya, beda-beda ya. Kita tergantung dari mungkin yang belum itu karena kondisi COVID-nya masih levelnya masih tinggi dan mungkin juga kesiapan dari sekolah itu juga mungkin belum memenuhi syarat. Jadi sebelum PTM itu kita terapkan SOP Pak. Memang semuanya sudah kita siapkan sampai regulasinya, juknisnya, bagaimana prokesnya, bagaimana keteraturan sarpras di sekolah, kemudian guru-gurunya itu juga sudah kami siapkan. Ada uji coba dulu, kemudian ada istilahnya simulasi dan sebagainya itu kita tempuh. Jadi alhamdulillah dari hampir sudah 1 tahun ini, terus kemarin mulai Agustus sampai Desember ini kita terapkan tatap muka. Ini terkendali Pak. Dalam arti apa? Klaster-klaster sekolah itu walaupun ada muncul 1-2, tapi itu segera bisa diatasi dan langsung kita kendalikan. Jadi setiap sekali ada kejadian itu langsung tutup, kemudian kontak satgas, kemudian berapa prepare, tracing dan sebagainya, dan sampai hari ini kita masih dalam posisi terkendali di Jawa Tengah, alhamdulillah. Kemudian berbagai kelebihan lagi di saat ini juga adanya kebijakan pemerintah pusat dengan Merdeka Belajar. Ini Jawa Tengah juga berupaya menangkap ini, merespon ini dengan positif dan optimal. Salah satunya dengan adanya menuju perubahan kurikulum
KOS, kurikulum operasional sekolah ini nanti pengembangan dari kurikulum 13 Pak. Kalau untuk 2022 ini polanya gini, polanya nanti piloting tahun 2021 ini sudah diterapkan. Ada kalau SMA itu ada 24 SMA yang sudah melaksanakan pilot project ya. Pilot project dengan namanya program sekolah penggerak. Penggerak ya. Program sekolah penggerak itu kalau SMA itu ada 24 sekolah yang sudah kita piloting. Ini nanti setiap tahun akan bertambah. Dan harapannya dengan kurikulum baru ini nanti pembentukan karakter pelajar Pancasila, kemudian juga peningkatan knowledge anak-anak yang lebih kritis, kemudian bisa problem solving dan sebagainya, menapaki tantangan baru di perkembangan dunia yang pesat ini semua siap. Jadi kalau Bapak mendengar peringkat PISA Indonesia 5 besar dari bawah, nah ini Pak Nadiem ini memang getol ke sana. Jadi kurikulum di Indonesia juga mau disetarakan dalam arti ke sana. Jadi numerasi, literasi itu akan dibus, dan salah satunya dengan Merdeka Belajar, kemudian kurikulum KOS ini nanti arahnya ke sana Pak. Semuanya, jadi mudah-mudahan apa yang digarap di Indonesia itu juga nanti bisa mengikuti perkembangan dunia kan gitu. Kemudian itu yang terkait dengan kurikulum. Kemudian PPDB itu juga bagian dari upaya kita untuk menuju pada transparansi penerimaan siswa baru di Jawa Tengah. Alhamdulillah kemarin juga berjalan lancar Pak. Ya. Kalau bisa matur, kami berani open system. Jadi online PPDB online itu di kami ini di Jawa Tengah itu kami buka setransparan mungkin. Jadi sistem online, kemudian integrasi data baik dari Dukcapil terkait dengan KK, kemudian dari Dapodik, kemudian dari Nakes, ini semua sudah polanya integrasi. Kami tidak main-main di dalam sistem ini. Jadi sistemnya otomatis, semua sudah terintegrasi, kemiskinan juga. Jadi clear pada saat mau dicek buka-bukaan juga semuanya bisa diikuti oleh masyarakat. Tidak seperti kasus-kasus awal ya. Kalau dulu nyun sewu. Dulu ya ini sebagai evaluasi, misalnya SKTM dan sebagainya. Ini kami sudah integrate dengan data kemiskinan DTKS. Kami ambil dari Dinsos, ambil jebret. Kemudian KK, pindah dan sebagainya. Kami ambil dari Dukcapil. Nah, PPDB ini juga kelebihan kita bisa menyajikan proses penerimaan siswa baru ini lebih fair dan transparan. Dan kita juga zero, tidak ada gratifikasi, kemudian permainan uang dan sebagainya di tingkat satuan pendidikan bisa kita hindari dengan pola online ini. Online secara terbuka ya, bisa diakses oleh orang tua seluruhnya ya. Real time Pak, time tiap hari, tiap jam, tiap menit bisa diikuti sampai detik terakhir penutupan klub sudah bisa strike. Jadi orang itu masyarakat bisa melihat, ikut mengawasi itu Pak. Kalau tidak salah itu ya tahun ini Pak masih ada ya, mungkin meskipun persentasinya kecil, itu masalahnya begini. Ada yang anak itu daftar ke SMA, misalnya lulus SMP. Itu SMP-nya itu alamatnya dekat SMA itu. Ada beberapa kasus itu kecil sih ya, ada satu tempat tuh saya tidak perlu sebut itu. Jadi ada berapa anak, 10 atau 9 anak daftar ke SMA itu menggunakan alamat SMP-nya itu Pak. Padahal rumahnya jauh dari SMP itu. Misalnya di luar ring lah ya. Nah, itu masih ada itu kemarin tuh. Tapi akhirnya itu ketahuan juga oleh orang tua yang lain, kemudian diprotes kepada sekolahnya, lalu dibenahi kalau nggak caleg. Itu menarik Pak. Menarik dinamika PPDB online kemarin memang bisa dikatakan memang existed, kami berupaya memberikan pelayanan yang memang benar-benar transparan. Benar itu yang panjenengan sampaikan, dan waktu itu pada saat posisi ini berjalan itu masukan masuk ini kita buka Pak. Ruang verifikasi oleh masyarakat itu terbuka. Jadi setiap ada laporan itu kita standby kan seluruh kepala satuan pendidikan SMA SMK se-Jawa Tengah negeri itu pada saat ada komplain. Jadi titik ordinat rumah itu masyarakat yang lain boleh ngoreksi. Dan itu dikoreksi sama orang tua yang lain akhirnya. Akhirnya ada beberapa orang akhirnya kita cek. Termasuk sampai polisi aja kita hadirkan untuk memberikan penegasan. Ini yang benar mana? Pak, ini rumahnya mana? Oke.
klik. Jadi petugas disaksikan polisi, disaksikan orang tua dan sebagainya dirubah. Terus akhirnya hak orang lain yang harusnya masuk bisa terpenuhi. Dia memang ada beberapa yang di titik sekolah itu akhirnya dirubah, Pak. Jadi kenapa kok ini terjadi seperti itu? Memang kami sudah berupaya sampai jauh hari 2 bulan sebelumnya validasi data itu kan ngambil dari Dapodik. Lah mungkin teman-teman dari satuan pendidikan operator kemarin masih ada 1-2 yang mungkin masih kelupaan atau belum ngupdate terkait dengan titik ordinat yang ada di Dapodik itu tidak dirubah. Nah, kami sisir di saat pendaftaran itu. Tapi alhamdulillah ketahuan juga pada akhirnya. Karena kan pada saat pengumuman orang tua lihat nih kok urutannya di atas semua, misalnya orang kok alamatnya sama 9 orang kan nggak mungkin. Alamatnya kan masih beda-beda. Akhirnya ketahuan juga ya Pak ya. Alhamdulillah Pak itu jadi luar biasa, itu sebagai memang bagian sistem online yang semuanya bisa akses itu Pak. Itu terus berbagai kebijakan dari pusat ini juga positif, adanya sistem informasi perbukuan, kemudian adanya sistem informasi kurikulum yang semua kanal-kanal itu dibuat secara online aplikasi. Jadi kita untuk mengakses terkait pendidikan itu sekarang sangat mudah Pak. Jadi database dari Kemendikbud itu akan dibuka lebar. Jadi kalau kita tahulah ini yang simpelnya perjalanan kurikulum di Indonesia itu seperti apa? Itu sejak zaman sebelum merdeka sampai sekarang itu divisualkan di dalam aplikasi, nanti kita akan tahu perjalanan seperti apa. Itu kemarin sempat didiseminasikan di sini, kemudian sampai dengan sistem perbukuan juga dilakukan seperti itu. Jadi upaya-upaya untuk informasi pendidikan itu dari pemerintah pusat juga sudah diupayakan lebih terbuka, dan kami di Jawa Tengah pun juga harus menangkap ini, harus menyesuaikan. Kemudian kalau kekurangan ini ya lagi-lagi Pak, pandemi COVID ini kan istilahnya kita semuanya nggak galibo kalau bahasa Jawanya itu, istilahnya nggak terpikirkan, bukan rencana. Betul. Karena ini bencana, karena ini mau tidak mau harus dihadapi, dan waktu itu tanggal 16 Maret 2020 besoknya itu sebenarnya mau ujian nasional untuk SMK. Itu ya. Putus Pak, udah kita pandemi close semua PJJ. Akhirnya ujian nasional di Jawa Tengah waktu itu untuk SMK kita pending, kita tunda, dan akhirnya keputusan akhirnya semuanya SMA, SMK, SD, SMP semuanya tidak ada ujian nasional, semuanya kembali ke PJJ. Wah itu yang kali pertama 1 minggu pertama, 2 minggu, 1 bulan itu mencari formulasi untuk bagaimana belajar tetap jualan itu, ya Allah Pak. Wah, tapi ya alhamdulillah dengan berbagai upaya dan juga teknologi ini sangat membantu. Kita nggak tahu waktu itu Zoom meeting itu kan nggak kenal. Sekarang bisa. Saya ngumpulkan dalam waktu 1 hari, undangan jam 8 kita keluarkan, jam 1 kita ketemu dengan 1000 sekolah. Bisa Pak. Wah, canggihnya minta ampun. Tapi ya itu positifnya. Ada lah ya. Walaupun pandemi itu memang benar-benar berat Pak waktu itu. Tapi alhamdulillah Jawa Tengah bisa tetap bergerak dan pembelajaran tetap jalan. Itu pandemi itu walaupun sebuah kekurangan, tapi kita berupaya untuk bisa mencari positif dari situ kan gitu. Kemudian memang kekurangannya itu karena mendadak Pak, nggak terencana tadi, kompetensi guru yang sangat dinamik, sangat variatif, utamanya guru-guru yang nyun sewu sudah sepuh ya, di pinggiran jauh sana ketek, terus kemudian di jauh sana mungkin juga internet masih lah, itu yang akhirnya kita petakan waktu itu memang satu kendala, dan akhirnya kita banyak itu Pak ya kalau di persentase kita masih dominan mumpuni Pak. Itu kan mungkin di wilayah pinggiran dan sepuh-sepuh itu salah satu upaya memang terpaksanya kalau nggak bisa diakses guru kunjung itu kita lakukan. Ya, guru kunjung ya. Kemudian kalau yang tadi Bapak Ibu guru yang sudah sepuh mungkin generasi lama itu kita push lewat teman-teman proktor yang tahu teknologi, kita adakan pelatihan singkat. 1 minggu, 2 minggu itu kita push minimal
buka Zoom itu bisa kan itu kan. Paksa nggak bisa itu WhatsApp dengan grup dan sebagainya itu. Tapi semuanya bergerak gitu. Dan ini memang PR kita terkait dengan kurikulum baru ini, kita masih punya PR untuk bisa menyajikan atau mensosialisasikan ke sekolah, dan mungkin juga nanti untuk masyarakat harus bisa kita pahamkan terkait dengan perubahan kurikulum yang akan digulirkan dari pemerintah pusat yang sudah diawali dengan piloting ini, Pak. Oke, Pak Samsudin Isnaini, luar biasa penjelasannya tentang bagaimana prestasi pendidikan setahun terakhir khususnya di era pandemi ya Pak ya. Ada banyak kendala, tetapi juga ada banyak hikmah ya, akhirnya pada saatnya juga akan menemukan jalannya lah itu ya. Dan kalau tidak salah satu produk dari pendidikan selama pandemi itu Jawa Tengah itu bikin sekolah virtual ya Pak ya. Oh oke. Seperti apa itu Pak sekolah virtual dan jalannya seperti apa sampai saat ini? Ini memang bagian dari upaya inovasi ya, inovasi kebijakan yang akhirnya juga memihak kepada masyarakat-masyarakat yang no akses. No akses itu kalau tidak ada kebijakan itu dia nggak bakalan sekolah, Pak. Jadi problem pendidikan karena biaya lah ya, nggak punya uang ya. Satu biaya, itu yang paling utama, satu biaya. Kemudian jarak dan waktu anak-anak ini yang akhirnya nggak mungkin bisa sekolah karena tuntutan itu. Nah, gambaran kelas virtual ini memang kita buka di 2 sekolah, yaitu SMA 1 Kemusu dan SMA 3 Brebes. Baru pilot project juga ya? Itu pilot project, nanti ada pengembangan. Memang basisnya di wilayah Boyolali sama Brebes, yang waktu itu memang salah satu pertimbangannya adalah banyaknya potensi anak-anak tidak sekolah. Putus sekolah lah ya. Supaya tidak putus sekolah, sekolah virtual. Nah, itu baru satu rombel Pak dari setiap sekolah itu, dengan salah satu syaratnya adalah anak-anak itu memang utama kita miskin. Kemudian dia memang tidak mungkin kalau sekolah di reguler. Kalau dia dibuka di reguler nggak mungkin. Satu biaya, kemudian juga akses. Karena dia juga bekerja. Jadi anak-anak itu jaraknya itu bisa saja sudah bekerja. Pak, SMP. SMP ini ya. SMP ya. Bisa saja dia ini ada yang pembantu rumah tangga. Dia di Jakarta, Pak. Ibunya, anaknya juga. Kerja di Jakarta. Tapi sekolah di Brebes gitu kan. Di Brebes ya, karena virtual ya. Iya, virtual. Terus ini ada yang Boyolali unik memang. Sopir, Pak. Sopir itu. Sopir. Karena tuntutan, dia mau nggak mau harus kerja. Maksudnya memang masih usia SMP tapi sudah nyopir? Nyopir. Walaupun secara regulasi mungkin kalau ditindak pekerja tapi ini fakta di lapangan seperti itu. Di lapangan ya. Karena harus menopang adik-adiknya, orang tua dan sebagainya. Dari tuntutan kita fasilitasi itu. Anak itu tetap kita beri akses untuk sekolah, dan nanti jadwalnya kita sesuaikan. Dia perjalanannya kalau dia minta jam waktu malam Pak, jam 8 sampai jam 9. Nah, guru-guru nanti yang menyesuaikan. PRT yang rumah tangga tadi, yang pembantu rumah tangga tadi juga gitu. Dia pakai jam sore misalnya, kita beri. Jadi modul-modul kita siapkan. Jadi kelas virtual itu beda dengan reguler. Kalau reguler itu jam 7 sampai jam 4. Kalau virtual ini menyesuaikan yang sekolah malah ya. Menyesuaikan. Akses untuk anak-anak didik ini bisa difasilitasi. Untuk ijazahnya gimana? Sama. Ijazah kita sama dengan induk. Jadi kalau dia sebagai murid SMA Kemusu, sebagai murid SMA Brebes. Dan itu yang nanti mengawal kurikulum, ketercapaian dan sebagainya, guru-guru di situ. Gitu jadi ya. Untuk pedomannya juga sudah kita beri garis rule, yang mana di sana nanti tatap muka itu diberi kesempatan, tapi maksimal hanya 30%. Lainnya virtual. Walaupun ini juga sebenarnya sudah bergulir sebelum pandemi Pak sebenarnya. Sebetulnya sebelum pandemi itu, sebelum pandemi gara-gara apa? Waktu itu memang Pak Gub ada anak, tapi kalau di usia sekolah, tapi kalau sekolah nggak mungkin. Ini gimana caranya? Akhirnya virtual itu yang menjadi solusi. Itu malah justru idenya sebelum pandemi. Sebelum pandemi, kok ada pandemi? Akhirnya malah terdukung kan gitu. Program kan? Program kan gitu Pak. Secara hasil gimana Pak sekilas? Ini kami belum bisa, karena belum ada yang lulus ya. Karena baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun ya. 2 tahun ini. Cuma dari kemarin sempat kita
Pak, kita teliti dari SMA Brebes maupun Kemusu, anak-anak ini disandingkan nilai sama apa tingkat yang sekolah reguler sama dia yang virtual ya. Itu nggak jauh kalahnya Pak. Jadi berimbang juga. Jadi berarti kan ini teman-teman di Satuan Pendidikan berarti kan survive juga Pak. Survive untuk mengawal anak ini juga tidak tertinggal dengan yang reguler kan. Alhamdulillah Pak Samsudin Isna, ini kami ingin bertanya juga tentang ini Pak. Kan salah satu pendorong karir guru itu saat ini ya, itu Pak Menteri juga, Mas Menteri juga, itu mendorong guru-guru bisa menulis ya Pak, salah satunya ya, dengan program buat artikel itu loh Pak. Itu kan juga salah satunya bisa digunakan untuk menambah angka kredit kenaikan pangkat kalau artikel guru itu muat di media massa Pak. Nah itu kan juga sekaligus program bagaimana mendorong guru supaya berliterasi itu loh. Kan itu diatur juga dalam undang-undang kementerian ya di pendidikan. Nah saat ini sebenarnya sudah banyak guru-guru yang sudah belajar menulis Pak, di koran-koran sudah banyak, termasuk di tempat kita di Jateng Pos itu guru sudah banyak yang sudah menulis, kemudian buat artikel, dan kemudian kita ajari, kita latih juga itu Pak. Nah itu kalau di Jawa Tengah secara keseluruhan kan tetap mungkin dalam pantauan Dinas Pendidikan nggih Pak nggih. Untuk khusus program bagaimana mendorong guru berliterasi menulis artikel di koran nih Pak, kira-kira pantauannya selama ini gimana? Ini ending dari Jateng Pos ini kayaknya bisa terbaca nih, tapi nggak apa-apa. Tapi sebelum ke situ Pak, tadi ada tambahan terkait dengan ini, nggak enak kalau saya nggak matur ini. Siap. Keberhasilan Jawa Tengah di kancah nasional tuh Pak. Di kancah nasional. Dari beberapa kejuaraan tingkat nasional, ini yang pertama lomba kompetensi siswa yang SMK. Itu kita juara umum Pak. Juara umum nasional? Juara umum nasional. Itu tahun 2021 ya? Kemudian itu yang untuk kompetensi anak-anak SMK itu Pak. Yang mungkin dari jurusan nautika, jurusan las, pokoknya yang keseluruhan SMK di Jateng atau SMA di Jateng ya? Keseluruhan nasional. Nasional ya. Itu masing-masing kompetensi dilombakan dan kita juara umum. Kemudian biasa. FLSN, Festival Lomba Seni Nasional. Seni? Itu yang anak-anak mungkin nari, mungkin nyanyi, kemudian yang pantomim dan sebagainya. Itu kita juara umum. Nasional. Nasional Pak itu. Nasional ya. Kemudian kompetensi olahraga siswa nasional. Yang olahraga Pak. Olahraga ya. Dari taekwondo, dari lari, atletik, dari lomba yang lain, yang dari olahraga, cabang olahraga ya. Kita juara umum juga. Juara umum juga tahun 2021 ya, banyak prestasi ternyata luar biasa. Terus kalau yang internasional, kita menurunkan anak-anak yang di tingkat internasional itu juara 1 untuk internasional Olimpiade informatik ya, di jurusan informatik ini juara 1 juga. Internasional Pak. Internasional ini IOI gitu. Kemudian juara 2 ICO, International Chemistry Olympiad. Nah, kemudian yang lainnya juara 3. Juara 3. Ini enggak masalah, tapi yang posisinya memang itu prestasi-prestasi yang kita ambil. Banyak yang 1-2 terkait dengan fiksi tingkat nasional juga kita sebagai juara umum. Terus kondisi kembali pandemi, tapi banyak prestasi Pak ya. Banyak prestasi. Belum lagi yang tidak di dalam jenjang ya. Misalnya di luar jenjang, misalnya yang inisiatif dari lembaga ya, itu banyak juga. Gitu, ya. Terus kembali lagi ke Pak, ke guru literasi ya. Literasi ini memang tuntutan. Kemudian juga ini bisa tadi mensupport PISA juga, numerasi literasi. Kalau untuk mengayakkan atau meningkatkan kompetensi siswa ke literasi, kalau guru-gurunya nggak kompeten kan juga sulit. Betul, nah, itu salah satu upaya kita dan juga merupakan tuntutan dalam tugas fungsi itu indikatornya apa? Ada masuk di dalam PAK, penilaian angka kredit. Pada saat mau kenaikan pangkat dan sebagainya, salah satunya karya ilmiah itu dituntut oleh negara, oleh pemerintah, dibebankan kepada
guru-guru yang tadi mau naik pangkat itu publikasi ilmiah lah ya, salah satunya karya tulis. Apa yang sudah kita lakukan? Ini salah satunya memang kita berkolaborasi dengan tim penilaian angka kredit baik tingkat provinsi maupun nasional terkait dengan koridor apa yang masuk, apa yang memenuhi kriteria karya ilmiah seperti apa, kemudian siapa penyelenggaranya, kan itu. Nah, selama ini memang kita formal Pak, dalam arti karya ilmiah yang publikasikan ya. Publikasikan. Ada buku, ada artikel, ada jurnal macam-macam. Ada verifikasi, ada tim kita yang akhirnya nanti justifikasinya ini boleh. Jadi kita sementara ini saat ini semuanya ada prosedurnya, ada kriterianya, tidak serta-merta dipublikasi sana, itu nanti di PAK mengikuti. Jadi memang ini perlu koordinasi. Kalaupun Jateng Pos mau fasilitasi ini pun juga kami masih terbuka untuk diskusi. Dalam arti koridor apa yang harus dipenuhi. Jadi kami mencoba untuk menjaga kondisivitas. Wah, ini ada persaingan juga kan, persaingan usaha di media juga. Mungkin Jateng Pos punya andil, kemudian ada platform yang lain pengen juga peran ke situ. Tapi bagaimana pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan sebagai regulator nantinya penyiapan regulasi ini bisa mengatur itu. Mengatur dan mendorong Pak yang paling penting ya. Yang menyemangati mendorong ya. Usahanya memang literasi itu penting. Dan salah satu juga amanah dalam ketentuannya dalam PAK juga guru-guru butuh karya ilmiah. Dan kami memang salah satunya Pak yang kami lakukan dengan namanya pelatihan online Dolmen ya. Kita punya program Dolmen itu salah satunya memang untuk melatih cara penulisan ilmiah guru-guru itu. Selain mungkin Jateng Pos tadi sebagai laporan ya. Oh, Jateng Pos sudah memfasilitasi teman-teman guru. Banyak kok sebenarnya. Teman-teman guru bagaimana karya ilmiah yang benar dan sebagainya. Kami selaku dinas yang menaungi ini juga diantaranya dari 17.000 itu kita berikan pelatihan karya ilmiah. Secara kedinasan kami pun juga sudah melakukan itu kepada guru-guru. Nah, harapan kami nanti kalaupun ada teman-teman dari swasta yang masuk ke sana, harapannya sesuai dengan prosedur. Jangan sampai nanti ada kejanggalan, ada persaingan nggak sehat, karena kan ujung-ujungnya nanti ada cost yang harus diperhitungkan itu loh Pak. Jadi ini kan harus dijaga di situ, dan juga iklim bisnis juga mudah-mudahan bisa disinergikan Pak. Sinergikan kan gitu. Intinya semuanya mendorong, membantu untuk bagaimana sih budaya literasi itu bisa bermasyarakat termasuk di dunia guru kan. Pak Isna, ini kemudian yang terakhir Pak, ini juga salah satu titipan dari guru-guru juga tentang mulok bahasa Jawa Pak. Kalau tidak salah itu isunya 2022 katanya juga sudah mulok bahasa Jawa ini katanya ada atau tidak gitu Pak ya. Jadi muatan lokal bahasa Jawa. Menarik ini pertanyaan yang disampaikan. Jadi mulok bahasa Jawa ini bagian dari padahal kita orang Jawa Tengah Pak. Amanah yang sudah ditetapkan di pemerintah provinsi ini sudah menjadi ketetapan daerah Perda Pak. Jadi ada Perda nomor 9 dan juga sudah ditindaklanjuti dengan Pergub yang dimana di sana ada pelindungan, pelestarian terkait dengan aksara Jawa dan juga bahasa Jawa. Nah itu regulasinya yang harus kita jaga baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Dan di dalamnya salah satu upaya untuk pelestarian itu yang paling preventif, yang paling masif bisa dilakukan adalah di pendidikan. Nah, salah satunya kebijakannya apa? Kurikulum bahasa Jawa ini menjadi muatan lokal wajib di setiap satuan pendidikan selama ini. Dan ini kita pertahankan untuk tetap menjadi mulok wajib di tahun 2002 atau ke depan sampai karena basic untuk nguri-nguri apalagi bahasa Jawa ya, untuk anak-anak generasi kita
itu kalau nggak diasup tetap hilang Pak. Makanya kita itu. aja nyun sewu mungkin jujur mawon nih kalau kita punya anak berapa persen keseharian itu bahasa Jawa. Wis takpal enggak pernah 30% lebih wah bagus kan itu. Iya, betul. Nah, itu betul. harus penyadaran itu memang harus timbul dari kita. Tapi kemarin di formasi perguruan CPNS muluk bahasa Jawa kayaknya kok enggak ada ya formasinya. Ya, gini. Nanti arahnya ke sana. Termasuk tadi yang program sekolah penggerak sama SMKPK, program unggulan itu kan salah satunya KOS itu kan juga di sana kita pertahankan bahasa Jawa itu menjadi bagian yang harus dipertahankan dan juga masuk ke sana. Kemarin kami maraton Pak sampai kita rapatkan dengan tim juga untuk menyusun kurikulum KOS yang kurikulum baru ini yang terkait dengan mulok dan sudah kita sepakati tinggal kita gulkan regulasinya. Dan terkait dengan yang secara regional besar yaitu Kongres Bahasa Jawa. Itu biasanya Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY. Itu juga setiap 2 tahun sekali kongres Pak untuk menjaga ini dari wilayah Jawa ini memang komit terkait dengan khususnya bahasa Jawa ini agar tetap lestari. Tadi masuk ke formasi P3K nggih. P3K betul. P3K. Memang salah satunya bahasa Jawa kemarin menjadi polemik. Jadi nasional bicara Jawa Tengah sama nasional itu kan nasional melihatnya kan makro Pak. Makro. Se-Indonesia. Ya. Bahasa Jawa kan ini Jawa Tengah. Nah, iya betul. Jawa Tengah DIY sama Jawa Timur. Di Papua di sana sebagainya kan ada yang lain kan. Nah, kemarin itu bukan berarti tidak ada, tapi posisi legal substansinya teman-teman yang dengan ijazah bahasa Jawa ini diakomodir Pak. Diakomodir dalam P3K itu, tapi masuknya di seni budaya. Oh. Jadi ijazah lulusan bahasa Jawa itu dia masuk di formasi ya. Itu kenapa tadi kok itu kami sudah sampai berjuang sampai ke pusat, sampai ke GTK, Dirjen Kemendikbud sebagainya, slotnya itu di situ. Tetap masuk, tapi istilahnya tidak bahasa Jawa ya. Bayangkan sekarang Pak, kalau nanti berdiri sendiri ya, bahasa Jawa, bahasa apa, itu kan untuk skill tes yang substantif, yang materi umum untuk seleksi tesnya, kan kacau ya. Nah, kalau seni budaya ini kan universal, global. Apapun mungkin juga keragaman seni Indonesia secara nasional sebagainya masuk di situ. Jadi ini memang menguji kesabaran dan legowonya teman-teman di bahasa Jawa bahwa kemarin untuk P3K masuk tapi di seni budaya. Nah, soal nanti implementasinya dia misalnya masuk di P3K seni budaya, terus kemudian nanti penempatannya di mana, dia ngajar apa, itu nanti ranah kebijakan provinsi untuk mengatur itu. Tapi kalau soal rekrutmen, kemudian penetapan yang lulus tidak lulus di P3K itu semuanya dari pemerintah pusat kan gitu. Oke. Itu Pak. Oke. Terjawab ya akhirnya. Ternyata masuk di seni budaya. Bukan tidak ada. Oke Pak, mungkin yang terakhir sedikit aja tentang kondisi kualitas guru Pak di Jawa Tengah selama ini seperti apa, kualitas mungkin kedisiplinan Pak. Untuk guru khususnya. Kami masih insya Allah di Jawa Tengah masih baik Pak, masih baik, kondusif dan juga masih taat azas kan. Walaupun di tengah masa pandemi ini kami pemerintah provinsi ini juga sudah mengantisipasi. Jadi salah satu indikatornya itu kan dengan kehadiran fingerprint, finger absen dan sebagainya, kemudian beban mengajar 24 jam sampai 40 jam pelajaran terbagi habis, terus kemudian ketercapaian kelulusan, hasil kan, layanan kepada siswa juga tercapai. Kemarin yang menarik Pak, ini yang hasil SNPTN itu anak-anak yang dari SMA diterima di perguruan tinggi. Kita ada 200 sekolah SMA kita yang di Jawa Tengah itu dari 1000 besar di Indonesia, ini kita 200 dari Jawa Tengah. Oh, 200 dari Jawa Tengah ya. Jadi ada
berapa 1 juta mungkin ya. Ada berapa juta berapa SMA di Indonesia ini diambil 10 besar. Diambil 1000 itu 200-nya itu dari Jawa Tengah. Yang lolos, yang istilahnya yang siswanya masuk perguruan tinggi di ranking itu dari nasional di ranking. Nah, kita itu dari 1000 itu 200 teman-teman SMA di Jawa Tengah itu masuk. Gitu. Luar biasa. Dan itu adalah hasil dari guru ya. Guru. Berarti gurunya disiplin, tanggung jawab kan. Ya, artinya bisa menurunkan anak-anak masuk ke perguruan tinggi. Dan ini juga bagian dari dampak PPDB, Pak. PPDB kan ini sudah tahun ketiga. Jadi memang PPDB online ini, PPDB yang dengan basis zonasi ini sudah tahun ketiga dan bisa kita lihat dari hasil itu. Oke. Yang semula pinggiran-pinggiran itu kalau jenengan waktu kita itu kan sekolah favorit itu hanya di kota. Ya. Kalau yang pinggiran itu kan anak-anak yang istilahnya pintar itu mau di kota kan kalah dengan zonasi. Betul. Mau nggak mau sekolah yang paling dekat di situ. Betul. Jadi anak-anak pintar itu mengisi di basis sekolah yang di pinggiran itu karena dia pintar. Ya akhirnya tetap pintar, Pak. Dan akhirnya dia bisa masuk perguruan tinggi. Yang semula sekolah itu nggak pernah menelurkan anak yang bisa masuk diterima luar negeri. Perguruan tinggi akhirnya bisa. Bisa, Pak. Itu salah satu tujuan zonasi sekolah ya. Salah satunya ada nilai positifnya. Positifnya di situ ya. Meskipun mungkin kekurangannya juga misalnya sekolah favorit sekarang isinya jadi anak macam-macam. Filosofinya tuh, Pak. Ini kan. Ya di situ tanggung jawab negara. Ya memang ini semuanya analisis pasti ada nih, Pak. Sarprasnya kalau sekolah negeri, khususnya sekolah negeri, itu kan APBN, APBD masuk gurunya, gajinya mungkin PNS, GTT itu dari sekolah dari dana APBN, APBD masuk. Nah, nyun sewu, bukan menafikan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau sekolah favorit isinya anak-anak pandai semua. Iya, gurunya meremnya, muridnya pinter, Pak. Itu jangan yang ngendikan lo ya. Bukan berarti gitu. Maksud gini, dengan zonasi isinya 50% zonasi, kemudian 15 afirmasi anak miskin. Ya. Kemudian prestasi 15. Itu lebih orang tua ya. Nah, di situ kan akhirnya heterogen sekali di situ. Ya, pemerataan. Nah, kenapa akhirnya guru, tanggung jawab guru. Untuk tadi yang anak miskin, yang bodoh, bagaimana akhirnya bisa sama dengan temannya? Nah, itu PR ya, istilahnya bagaimana akhirnya kompetensi. Cerdas menurut saya ya. Ya mudah-mudahan ke depan lebih komprehensif lagi lah kebijakan-kebijakan itu. Oke, Pak Samsudin Isnaini, terima kasih atas waktunya ngobrol kita. Sama-sama. Ingin panjang, tapi waktu juga yang batasi kita. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan membawa manfaat positif buat kita semua, khususnya dunia pendidikan kita di Jawa Tengah. Buat Bapak Ibu guru semuanya, tenaga didik dan lain-lainnya menjadi inspirasi, menjadi wacana buat kita, Pak. Terima kasih sekali lagi. Demikian pemirsa pembicaraan kita Jateng Pos TV bersama Bapak Samsudin Isnaini. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMA di Satuan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi terima kasih. Saya Bujan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.